Shalom teman-teman. Shalom. Balik lagi di Story Simple Truth of Youth. Kali ini kita ada wajah baru di ujung sana. Baik, Halo Pak. saya absen 17. Karena sudah baru ya kan? Apa namanya? Hari ini kita akan membahas tentang akhir zaman. Oke, kita akan ngobrol bersama dengan Tante Desi lagi. Lagi bener. Langsung aja yuk kita ke pertanyaan yang pertama. Kok sama makok itu apa ya? Wis, pertanyaan pertama langsung berat. Kok sama makok itu apa? Oke, lihat ayatnya dulu aja ya, supaya tiba-tiba kita nggak bingung nih, tiba-tiba langsung ngomongin kok sama makok itu makanan apa atau virus apa? Oke ya, kita lihat di Alkitab ya. Kok sama makok dalam kitab Wahyu. Kita sama-sama lihat kitab Wahyu. Kitab Wahyu Berapa nanti? Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Saya bacakan ya, Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Di sini kan tadi disebutin di ayat 8 bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Gog dan Magog itu sendiri sebetulnya merupakan keturunan dari Nabi Nuh yang dalam Kejadian 10, ya saya nggak salah, Kejadian 10 di situ disebutkan tentang Magog, yang sebetulnya lebih mewakili orang-orang yang semacam kayak dunia barbar kali ya. Maksudnya dunia pada zaman itu, dunia barbar. Itu istilah saya aja. Soalnya waktu itu kan memang tatanan belum ada ya, zamannya. Jadi model pemerintahan belum ada, iya kan? Orang pada zaman barbar kan mau nikah sama siapa aja, mau ngerebut istrinya siapa aja kan bebas. Hukum itu tidak berlaku. Itu yang saya sebutkan dengan istilah barbar, yaitu dimana setiap orang itu menjadi tuan atas dirinya sendiri, dan juga dia merasa tuan atas lingkungannya. Jadi kalau misalnya ada seorang yang saya menghendaki istrimu, ya kamu saya bunuh, kalau kamu kalah ya kamu mati, istrimu saya ambil. Itu kan peristiwanya kan, kejadiannya kan seperti itu. Jadi itu sebetulnya mewakili sekelompok manusia yang memang tidak takut akan Allah, dan mereka jumlahnya sangat banyak. Istilah Gog dan Magog itu kembali diulang dalam Yeskiel 38. Itu ada 39. Nah, monggo silakan baca di rumah, itu rujukannya ya. Tapi di sini kemudian ayat ini istilah Gog dan Magog keluar lagi untuk menggambarkan siapa? Bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu mereka yang memang tidak berpihak kepada Tuhan. Berarti istilah gitu ya, Gog Magog. Oh iya, kalau ini ya, betul. Dalam kitab Wahyu itu banyak menggunakan penggambaran. Jadi bukan figurnya Gog itu kembali hadir, itu tidak, tetapi lebih kepada penggambaran ya. Seperti misalnya Babel digambarkan sebagai pelacur besar gitu loh. Jadi kan sebetulnya Babel itu ini bukan masalah prostitusi, tetapi karakter pelacur itu yang lebih mengutamakan hawa nafsu dibanding hidup benar. Nah itu jadi karakternya seringkali digambarkan seperti itu. Karena kitab Wahyu itu memang kitab
penggambarannya. Itu kan kitab tentang masa depan, kitab tentang hal-hal yang akan terjadi. Dan Allah sendiri memang memberikannya juga dalam wujud penggambaran. Tuhan kan tidak menjelaskan secara detail nanti akan ada antikris gitu kan enggak ya. Atau antikris itu ya, sebetulnya kan lebih enak buat kita. Antikris itu berasal dari negara mana, tahun berapa, namanya siapa, itu kan buat kita lebih enak gitu loh. Tapi kan Tuhan memberikannya tidak seperti itu. Allah menggambarkannya, antikris pun digambarkan dalam wujud binatang yang keluar gitu. Tapi kan bukan binatang benar-benar. Sebetulnya itu manusia tetapi dengan roh atau karakter semacam binatang. Binatang seperti apa ya? Seperti yang digambarkan itu. Demikian pula dengan Gog dan Magog. Di sini bukan berarti Magog yang sudah mati itu kemudian bangkit kembali, bukan. Tetapi lebih menunjuk kepada sekumpulan bangsa-bangsa dari keempat penjuru bumi. Berarti ini kan hampir semua bangsa. Memerangi siapa? Dengan jelas dikatakan memerangi orang-orang kudus, betul ya? Yang 9, memerangi orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Perangnya perang beneran gitu? Iya, perang beneran. Terus tante, ini kan ada kata-kata tapi dari langit turunlah api dan menghanguskan mereka. Betul. Berarti masa setelah 1000 tahun damai, apakah tempatnya masih di bumi? 1000 tahun damai masih di bumi. Langit baru, bumi baru itu muncul di Wahyu 21. Jadi 1000 tahun damai itu masih di bumi, tapi bumi bukan wujud seperti ini. Bumi yang sudah bumi yang sudah dipulihkan, tetapi itu bukanlah surga. Surga yang sesungguhnya nanti belum terjadi pada Wahyu 21. Ya. Kalau kita melihat akhir zaman itu kayaknya banyak banget perang ya tante. Sebetulnya kalau kita mau jujur ya kok mau jujur. bukan berarti selama ini kita bohong. Oke, jadi teman-teman selama ini kita enggak. Maksudnya sebetulnya kalau kita memang mau meneliti Alkitab itu buku perang. Sebab hampir semuanya berisi tentang bahkan Tuhan sendiri dikatakan ketika dia, kan ada ayatnya dalam Yesaya 59, Tuhan memakai ketopong keselamatan, baju zirah keadilan. Nah itu kan atribut perang. Jadi memang Tuhan adalah Allah yang bukan Allah yang aktif berperang ya, saya salah kalau ngomong seperti itu. Tetapi Alkitab ini memang banyak penggambarannya tentang perang. Walaupun kalau kita mau melihat ke diri kita sendiri dan kita mau jujur nih, setiap hari kita pun berperang. Walaupun perangnya kita nggak angkat senjata, nggak pakai ketopong, baju tentara, itu enggak. Tapi kan setiap hari kita bergumul. Dan Alkitab sendiri juga banyak melukiskan tentang peperangan. Banyak Alkitab. Oke, terus masuk ke sini, peristiwa ini, peperangan Gog dan Magog ini terjadi sesudah 1000 tahun lalu. Tadi kan kita baca ya, dari ayat 7, setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis dilepaskan. Jadi ketika nanti satu hal yang perlu kita pahami, kalau yang namanya kiamat itu nggak di satu titik. Oh Tuhan datang, oh berarti ini kiamat hari ini, langsung dalam satu hari semuanya selesai. Tidak, kiamat itu, istilah kiamat bagi manusia itu menurut sesungguhnya merupakan rangkaian. Jadi nggak cuma satu hari terus finish, bukan ya. Ketika setelah anak-anak Tuhan ini selesai masa antikris, ya, itu selesai, dan terus itu kan perang Armageddon. Perang Armageddon itu wujudnya masih fisik ya. Anak-anak Tuhan itu tubuhnya sudah memakai tubuh kemuliaan, sementara mereka yang pengikut antikris itu tidak memakai tubuh kemuliaan. Nah ini kemudian berperang di satu tempat namanya Armageddon. Dan tubuh kemuliaan itu bisa dipegang ya, bukan terus tembus. Enggak.
Tubuh kemuliaan bisa dipegang, bisa makan loh. Yesus habis bangkit kan dia bisa makan. Iya, bisa makan. Bisa makan. Tapi tidak tergantung dari makanan. Jadi beda. Kalau sekarang nggak masalah. Terus setelah itu kemudian masuk dalam ketika Armageddon, iblis antikris dikalahkan, iblisnya kan dikunci dalam lubang yang tak terduga dalamnya itu. Dikunci di situ selama 1000 tahun. Dan kemudian anak-anak Tuhan masuk dalam pengadilan yang dalam istilahnya sering disebut bema, di mana itu pengadilan khusus untuk terima upah. Jadi untuk terima pemerintahan, kan kita anak-anak Tuhan dijanjikan memerintah bersama Yesus. Tapi pemerintahannya pun juga nggak terus semua sama, kayak semua jadi menteri, semua siapa yang diperintah, siapa yang diatur ya. Dan itu merujuk kepada perumpamaan Kristus tentang talenta. Kamu akan menerima upah atas 10 kota. Ada yang menerima upah atas 5 kota. Tidak. Nah itu tergantung. Kalau itu masalah upah ya, itu bukan tentang keselamatan. Kalau yang sudah terima upah itu ya pasti selamat, pasti percaya kepada korban Kristus. Tetapi upah itu ditentukan dengan giatnya kita ini tunduk pada kehendak Allah selama kita masih hidup. Jadi itulah yang akan menentukan upah kita kelak. Ketika kita masuk situ, kita sudah dapat mahkota, kita memerintah bersama Yesus 1000 tahun. Di akhir masa 1000 tahun, iblisnya yang tadi diikat di lubang itu dilepas. Maka Alkitab mengatakan tadi iblis pergi menyesatkan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa yang mana? Nah ini bangsa-bangsa yang sudah dikalahkan dalam perang Harmageddon. Setelah iblis itu kemudian dilepaskan dari lubang, dia kemudian menghasut, bahasa saya katakan orang-orang yang berarti sudah orang mati. Dan kemudian mereka memerangi orang-orang yang memerintah pada masa 1000 tahun. Itu waktu orang-orang memerintah yang diperintah sih mungkin. Ada orang yang berkuasa atas 10 kota. Ada yang berkuasa atas 5 kota. 10 kota tentu lebih tinggi daripada yang 5 kota. Jadi bukan saling memerintah, tapi maksudnya memang ada tingkatan pahala. Sama seperti ada tingkatan hukuman, di neraka juga ada tingkatan hukuman. Nah di sini dalam masa 1000 tahun itu juga ada tingkatan pahala. Kalau misalnya saya hidup sebagai orang Kristen, ternyata saya sungguh-sungguh itu menjelang detik-detik terakhir sebelum mati. Masa terus upahnya sama kayak Abraham yang di Alkitab? Ya pasti beda dong. Iya beda sih. Jadi kalau misalnya saya ini misalnya ya, misalnya saya ini orang yang selama ini memuja Tuhan atau nggak memuja Tuhan, tapi maksudnya hidupnya sangat penak dewe. Terus ketika mau mati terus, oh Tuhan, saya minta aku bertobatnya sungguh-sungguh. Ya aku mati, ya aku diampuni toh. Tapi kan pasti pahalanya beda dengan kayak Daniel yang sudah melewati gua singa, berjuang dalam iman, ya pasti beda. Dan nanti ke depannya, misalnya ini dalam kerajaan 1000 tahun ini, ya pasti Daniel akan memerintah saya. Jadi yang diperintah bukan orang-orang yang jahat. Bukan yang kalah perang nanti juga, karena yang kalah perang nanti udah tinggi. Nggak bisa. Karena ini 1000 tahun damai, ini pemerintahan Kristus. Sudah nggak ada yang namanya orang jahat. Maksudnya mereka yang melawan Kristus terus diperbudak di situ, bukan, nggak seperti itu. Ini sudah murni keluarga Kristus. Terus kan tentu kan tadi tante bilang sendiri kalau di Alkitab itu kan banyak cerita tentang peperangan. Kalau yang di dalam Wahyu 12 itu tante yang soal perang di surga menggambarkan pengusiran setan pertama atau perang antar mereka pada bersama. Wahyu 12. Bukan. Ya, memang kita tahu iblis itu adalah malaikat yang kemudian diusir dari surga. Tetapi Wahyu 12 itu tidak menggambarkan pengusiran iblis yang pertama itu, bukan.
Berarti Wahyu 12 adalah itu besok, kejadiannya besok. Sekarang belum terjadi. Ayat 7 ya. Ayat 7, 8, 9 saya bacakan. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Naga itu kan iblis ya. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Nah ini kuncinya. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ini bukan ketika awal iblis dilempar, dulu bukan. Ini besok. Kenapa saya berani? Kenapa kita bisa menyimpulkan seperti itu? Kuncinya ada di ayat 8. Iblis tidak mendapat tempat lagi. Kalau sekarang kan setelah dilemparkan dari surga pertama kali dulu, iblis masih mendapat tempat di surga. Mendapat tempat itu bukan maksudnya masih ada kamarnya, masih bisa ngekos, enggak. Tetapi iblis masih diizinkan ke surga. Seperti misalnya dalam peristiwa Ayub. Oh iya, Kan? iblis. Betul. Nah itu kan iblis ditanya sama Tuhan, dari mana kamu? Iblis bilang dari mengelilingi dan menjelajahi bumi. Berarti kan dia nggak di bumi lokasinya, ya di surga. Jadi iblis masih bisa ke surga, bukan untuk liburan, bukan untuk kangen-kangenan, tetapi ke surga untuk apa? Untuk mendakwah anak-anak Tuhan. Iblis jahat sih, mendakwah. Makanya anak-anak Tuhan kita nggak mau mendakwah, ya nanti kita kayak karakternya sama loh sama iblis. No. Jadi itu bukan peperangan itu bukan yang menggambarkan ketika awal Lucifer diusir, bukan, tetapi itu pada akhir zaman nanti. Ya. Itu. Ya betul. Kalau yang ini kan berarti peperangannya di surga kan ya Tante? Iya. Ayat 7 itu kan. Iya betul. Berarti kan kita nggak kena dampaknya ya? Enggak. Itu kan Itu yang terjadinya antara Mikael melawan naga, betul. Nah, kita kena dampaknya lantaran iblisnya dibuang ke Oh bumi. iya, setelah Nah itu setelah itu baru kita berimbas, kena dampak. Setelah itu kan terus iblis kelempar di bumi. Ayat 12. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu waktunya sudah singkat. Jadi karena iblis tahu waktunya sudah singkat, dia bekerja betul. Dan untuk masa itu iblis sudah tidak mendapat lagi tempat di surga. Sudah enggak. Untuk waktu itu iblis sudah nggak bisa lagi punya akses pergi ke surga. Ya. Kalau tadi yang perang Gog itu di bumi, Armageddon juga di bumi. Iya. Berarti kalau di runtutannya itu kan yang ini gitu kan yang di surga duluan gitu. Iya, di surga ini dulu. Setelah di surga ini urut-urutannya ini. Setelah di surga ini baru masuk anak antikris. Kan? Kalau di surga itu baru masuk masa Baru masuk antikris. masa antikris. Ya itu di antikris itu kan ceritanya naganya marah gitu kan. Itu penggambaran kita dalam bahasa sederhana. Naganya marah, bikin kekacauan, masuk masa antikris. Dan setelah itu baru Armageddon. Setelah Armageddon 1000 tahun baru Gog dan Magog. Setelah itu baru langit baru, bumi baru. Oke. Terus ada pertanyaan kan? Saya juga kebayang sebentar saya lupa. Barusan keinget tiba-tiba lupa. Kayak itu Perang. masih soal perang kan. Kayak itu udah urut. Terus kan beberapa tahun yang lalu pernah ada fenomena yang kayak ini lanjutannya di Wahyu 12 Iya. yang wanita itu kan. Nah, naga memburu perempuan. Itu kan dulu di tahun berapa saya lupa. Itu katanya ini udah digenapi gitu. 12.
Begini, penggenapan dalam Alkitab nubuatan itu ada satu titik spesifik, tetapi ada juga yang membias. Jadi membias itu maksudnya kalau misalnya sinar laser itu kan cuma di satu titik nih. Tapi kalau yang dimaksud dengan penggenapan itu tidak cuma di satu titik, tapi juga membias. Gitu ya. Jadi kalau ada orang mengatakan naga memburu perempuan itu dalam artian memburu, mungkin yang dimaksud memburunya itu adalah karena naga iblis ini tahu dia waktunya udah singkat, makanya dia kerjanya merempeng nih, kejar tenggat waktu, itu kan? Itu betul. Sebab memang ketika kita fokusnya ke situ ya, ini kan mungkin dengar bahwa nubuatan ini sudah digenapi, maksudnya digenapi itu dalam artian kerja giatnya iblis. Itu betul. Sebab memang iblis itu, jangankan kita, ini iblis kan juga udah baca Alkitab ini udah dari ribuan tahun yang lalu. Ketika Yohanes mulai menuliskan, iya kan Yo? Ketika Yohanes mulai menuliskan, ya iblis sudah baca gitu. Dan dia memang di satu sisi kita harus belajar bagaimana cara iblis menggunakan waktu. Ya, banyak anak Tuhan tahu waktu sudah singkat, tapi satu ya. Sementara iblis ketika dia tahu waktunya sudah singkat, intensitasnya dia tingkatkan, geramnya itu dia tingkatkan. Jadi kalau bicara tentang giatnya iblis menjatuhkan anak Tuhan, betul, itu sudah terjadi. Tetapi kalau dimaksudkan naga memburu perempuan itu belum terjadi. Kenapa? Karena di situ dikatakan kepada perempuan itu diberikan sayap burung nazar untuk dia menyingkir. Nah, menyingkir ini kan maksudnya ke rapture, ke pengangkatan. Dan pengangkatan kan memang belum terjadi. Jadi kalau kita fokus kepada masalah pengangkatannya, itu belum terjadi. Tetapi kalau kita bicara soal giatnya iblis, itu sudah. Oke, berarti sekali lagi ya teman-teman ya, di sini naganya bukan naga beneran. Iya. Jadi nggak usah nungguin ada naga jatuh. Kan itu nggak bakal terjadi. Naganya penggambaran dari iblis, perempuannya juga penggambaran ya Tante. Iya betul ya. Jadi bukan berarti teman-teman yang perempuan akan dikejar-kejar sama bukan. Emang itu akan ada banyak penggambaran. Perempuan itu siapa Tante? Gereja Tuhan. Gereja Tuhan. Iya, namanya gereja Tuhan kan mempelai Kristus. Gerejanya juga bukan gereja gedung ya teman-teman. Ya. Enggak terus gedungnya punya sayap terbang gitu enggak teman-teman. Bukan. Gerejanya ya orang-orang yang percaya ini gitu. Jadi jangan salah paham ya teman-teman ya. Bisa juga ya salah paham ya. Iya. Bisa Lu orang jalan ke jatuh kok ya. Iya, benar juga. Nah, terus Tante, kan tadi saya tanya itu. Nah, misal kan dulu kan apa yang bilang itu tadi Nabi, apakah mereka yang bilang itu termasuk golongan preteris parsial? Tinggi sekali makanan apa itu? Bayangin itu langsung pastel. Preteris parsial itu adalah sekelompok orang yang punya doktrin beranggapan bahwa semua penggenapan, semua nubuat dalam Alkitab itu sudah ya. Jadi kelompok dari preteris parsial ini tidak mengakui bahwa akan ada masa antikris, pengangkatan, itu nggak ada. Karena menurut mereka sudah digenapi, sudah terjadi. Menurut saya sih itu tidak alkitabiah, ya, karena memang ada bagian-bagian dalam Alkitab yang memang belum digenapi, belum terjadi. Dan kita sedang ke situ, tapi pasti digenapi. Walaupun sebagian orang berkata, mana sih Tuhan nggak datang-datang, kok lama? Tapi itu pasti digenapi. Semua nubuatan Alkitab itu pasti digenapi.
waktunya terserah Tuhan. ya. Terus kalau ini Tante, apa yang dimaksud dengan Trinitas tercela? Trinitas tercela itu Trinitasnya tercela atau Trinitas tercela dalam satu? Itu cuma istilah manusia ya. Oh, iya. Jadi kita tidak menyebutkan mana ada ayatnya, enggak, bukan. Itu cuma istilah manusia. Kenapa kita pakai istilah itu? Sebab kita tahu yang namanya Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Kalau yang soal itu kita udah gak bahas ya. Itu sudah, kita tidak meragukan lagi. Kita tahu Allah kita itu tiga dalam satu. Tapi bukan three-in-one. Maksudnya Trinitas, tiga dalam satunya itu bukan satu badan ya, satu kesatuan. Dan ternyata iblis juga memiliki saingan, gitu loh. Jadi iblis itu bukan memiliki saingan, menjadikan dirinya saingan. Nah, ini ada dalam kitab Wahyu 13. Jadi iblis rupanya juga bikin trinitasnya sendiri. Gaya-gayanya, namanya niru plagiat ya, ya pasti gaya-gayanya juga dia niru trinitas Allah. Nah, itulah yang disebut trinitas tercela. Itu tapi yang kasih nama itu manusia ya. Iya. Trinitasnya setan itu begitu. Iya, betul, trinitasnya iblis. Sebab iblis dalam gambaran Wahyu 13 itu iblis kan pakai digambarkan naga. Ya, jadi naga itu si iblis dia menyaingi apa? Lalu kemudian dalam Wahyu 13 dikatakan ada binatang yang keluar dari dalam laut. Oleh si naga ini si naga. Oleh naga, binatang yang keluar dari dalam laut ini sebetulnya adalah antikris. Dia diberi otoritas, diberi kuasa, diberi wewenang untuk menjalankan pemerintahan di bumi. Ya, itu masuk masa antikris itu 3,5 tahun lamanya. Nah, ini kan wujudnya manusia. Ini merupakan bukan tiruan. Anti apa sih? Anti apa ya? Anti lawannya itu loh. Lawannya dari Yesus. Betul. Tuhan Yesus jadi manusia dan dia berkarya di atas muka bumi di sana. Dan kemudian ada satu lagi yang namanya nabi palsu. Itu Wahyu 13 ayat 11. Wahyu 13 ayat 11 itu menggambarkan nabi palsu. Dan tugas dari nabi palsu ini, karena nabi palsu ini juga orang ya, nabi palsu ini tugasnya adalah mendukung supaya semua orang itu menyembah antikris, menyembah yang di tengah ini tadi. Nah, ini juga merupakan lawan dari Roh Kudus. Sebab Yesus kan bilang Roh Kudus akan mengingatkan kamu semua yang kukatakan, dan Roh Kudus akan memuliakan aku, kata Yesus kan. Dan sementara nabi palsu ini juga dia akan memuliakan si antikris. Dia woro-woro bikin supaya semua orang itu memuliakan antikris. Antikris, era antikris itu erat banget kaitannya dengan penyembahan. Sebab dalam Wahyu 13 itu sampai 3 kali disebutkan tentang penyembahan. Yang lebih ya, satu pasal yang lebih. Wahyu 13 ayat 1 sampai 8 aja udah disebutkan 3 kali. Ayat 4, Wahyu 13 ayat 4. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang, yaitu si antikris itu. Dan mereka menyembah binatang itu atau antikris, sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Siapakah yang dapat berperang melawan dia? Terus ayat 8, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Terus juga langsung masuk ayat 12. Ia menyebabkan, ini nabi palsunya ya, ia menyebabkan seluruh bumi dan seluruh penghuninya menyembah binatang pertama, yaitu antikris. Jadi rupanya antikris itu erat kaitannya dengan penyembahan. Walaupun dia akan menguasai dunia dalam segala bidangnya, politik, ekonomi, itu yang paling itu yang nanti akan dikuasai oleh antikris. Dan tapi wujudnya semua kepada pengagungan atau menyembah.
antikrisnya menguasai dalam semua bidang gitu kan ya, berarti tante ya? Iya ya. Ekonomi, pemerintahan. Sebetulnya orang yang menguasai dalam bidang ekonomi yang bisa menguasai semuanya. Oh iya benar sih. Betul kan? Iya. Iya. Nah kalau berkaitan dengan ekonomi, itu Alkitab ada nubuatin nggak sih tentang apa namanya adanya mata uang global atau kalau politik ya pemerintahan global gitu? Ada, walaupun istilahnya bukan pemerintahan global. Sama seperti Trinitas Tercela itu enggak ya, itu memang ya itu istilah manusia. Tetapi ada dalam Alkitab nubuatan itu ya, dalam Wahyu 13 ini saya bacakan ya. Wahyu 13 ini erat kaitannya dengan Daniel pasal 7. Daniel pasal 7 ini nanti berimbang, tapi saya bacakan dulu Wahyu 13-nya ya. Wahyu 13 ayat 1 sampai ayat 8. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10, berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa. Binatangnya horor. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Ini kan berarti kan iblis memberikan kepada dia otoritas itu besar sekali, luas sekali pengaruhnya. Ayat 3, maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Jadi ini mujizat. Mujizat tapi bukan yang dikerjakan secara ilahi, melainkan mujizat satu yang membangkitkan ketakjuban. Jadi semua orang, dan ini kan peristiwanya ini mendunia sekali. Jadi semua orang kan tahu bahwa ini antikris itu luka, sepertinya sudah nggak bisa ada harapan. Tetapi secara ajaib dia sembuh. Terus langsung masuk kalimat terakhir, seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Berbahaya sekali kalau anak Tuhan hanya mencari mujizat, tetapi nggak bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus. Itu bahaya banget. Sebab ternyata di sini pun kita lihat tanda akhir kemunculan antikris ditandai dengan sebuah mujizat. Mujizat ini tidak dikerjakan oleh Allah. Sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi kita anak-anak muda, kita ini powerful, tenaganya hebat, masa depan masih panjang, cita-cita kita, masa depan kita, Tuhan sudah sediakan masa depan yang gilang gemilang. Ayo kita isi hidup kita dengan pengenalan akan Allah. Jadi supaya jangan sampai kita terus kecemplung di masa antikris dan kemudian dengan heran, dengan gampang sekali tersesat hanya karena satu tanda mujizat aja. Ayat 4, mereka menyembah naga itu, yaitu iblis, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka juga menyembah binatang, yaitu si antikris, sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini. Jadi ini kan betul-betul pengagungan banget. Loh, kita ini hidup di zaman dimana sekarang itu orang-orang itu mulai mengagungkan. Coba lihat di Indonesia aja, kita bicara Indonesia ya. Di Indonesia waktu zamannya Pak Ahok itu coba fanatisme sekali. Pengikut-pengikutnya Pak Ahok kan, betul kan? Sampai wah rasanya itu sudah nggak ada orang baik lain selain Pak Ahok. Padahal sesungguhnya banyak. Tetapi istilah ini saya hanya menyebut nama Pak Ahok bukan ke Pak Ahoknya ya, tetapi kepada sikap manusia yang ketika dia mulai mengagumi seseorang secara kebablasan. Demikian pula ketika kita mengagumi siapa Pak Presiden Jokowi, kita harusnya sadar dan paham beliau itu manusia.
yang kapasitas manusianya itu juga terbatas. Tetapi beliau memang dipimpin oleh Allah untuk memimpin bangsa Indonesia loh. Kalau nggak ditolong Tuhan nggak bisa loh. Makanya kita sebagai warga negara tuh harusnya mendoakan beliau, bukan terus lantas membuat seperti beliau itu dicitrakan seakan-akan bagaikan dewa tanpa salah. Nggak boleh. Harusnya kita itu mendoakan supaya ini Pak Presiden itu Tuhan itu memberikan kesehatan, hikmat lebih lagi, ditopang. Sikap kita sebagai warga negara itu seharusnya menopang pemimpin, bukan mendewakan. Kita ini sudah terbiasa mendewakan, mulai dibimbing untuk mendewakan, sampai pada akhirnya nanti antikris muncul. Kita akan dengan mudah langsung tuh di medsos, gambarnya kayak apanya kayak nongol semuanya. Maka akhirnya kekaguman itu bukan lagi menjadi sebuah kekaguman semata, tetapi lebih kepada penyembahan. Sebab di sini dikatakan, siapa yang sama seperti binatang ini? Siapa yang dapat berperang melawan dia? Wah, ini orang udah tidak ada kalahnya. Dan terus akhirnya orang dengan mudah kecantol, kepincut, cinta buta. Ya jadinya seperti itu. Lanjut ya. Yang kelima, kepada binatang itu, yaitu antikris, diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Ia membuka mulutnya, menghujat Allah, menghujat namanya dan kemah kediamannya dan semua mereka yang diam di surga. Perhatikan, ketika si antikris ini menghujat Allah, seakan-akan Allah tidak mengirimkan azab gitu loh. Padahal sebetulnya kalau Tuhan mau, itu perkara kecil kan, perkara sepele. Tetapi Allah membiarkan itu terjadi. Tuhan memang memberikan waktunya 42 bulan, 3,5 tahun, diberikan kepada antikris itu untuk berkuasa. Ini ngeri loh. 7, dan ia diperkenankan, perhatikan, untuk berperang melawan orang-orang kudus, yaitu anak-anak Tuhan. Siapa orang-orang kudus yang diperangi oleh antikris? Dan untuk mengalahkan mereka, ya orang-orang kudus, anak-anak Tuhan yang gak keangkat, yang ketinggal masuk pada masa 3,5 tahun. Ngeri gitu. Dan kepadanya diberikan kuasa atas, perhatikan, setiap suku, umat, bahasa, dan bangsa. Berarti gak ada yang enggak. Suku, umat, bahasa, bangsa, dan semua yang diam di atas bumi menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah tersebar. Kita anak Tuhan, jangan sampai kita kecenderungan masuk pada masa 3,5 tahun. Itu masa yang benar-benar kita harus bayar pakai nyawa. Saya mau setiap kita jangan salah paham bahwa karena saya percaya Yesus, lantas saya pasti diangkat. Enggak loh ya. Ini kita bicara masalah pengangkatan, bukan masuk surga. Kalau masuk surga, Alkitab dengan jelas mengatakan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga kecuali di dalam Kristus Yesus. Jadi ketika kita beriman, ketika kita percaya kepada Yesus, bukan cuma di mulut, tetapi ketika hidup kita ini benar-benar mengikuti, percaya kepada Kristus, kita yakin Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita ini masuk surga. Tapi belum tentu keangkat. Pengangkatan itu berdasar keseriusan kita ikut Tuhan. Saya percaya, di mana? Di mulut cuma niat, nggak ada tindakan, nggak ada perbuatan. Nah ini untuk orang-orang yang cuma di mulut, loh, surga itu bukan barang murahan. Walaupun kita memperolehnya gratis, kita gratis itu karena Yesus yang bayar buat kita. Kita bisa dapat surga secara cuma-cuma, itu karena Yesus yang berikan kepada kita. Tapi surga itu mahal loh, dibelinya pakai darah Yesus, betul kan? Loh, kalau surga itu murah, Yesus nggak perlu loh.
harus mati untuk kemudian menebus dosa kita. Ya surga itu murah kok, udah biarlah pokoknya hoping sama Tuhan, temennya Tuhan CS, kita friend bro, nggak apa-apa kamu tidak masih berbuat dosa, kamu ada dosanya, saya nggak perlulah mati untuk menyucikan dosa kamu, kita kan friend, masuk aja. Itu kalau surganya murah, tapi surga itu mahal. Dan karena Yesus sudah mati untuk kita, Yesus sudah menyucikan dosa kita. Oh iya, saya percaya, tapi tetap hidup dalam hawa nafsu. Nah, kalau orang kayak gini terus pengangkatan gimana? Iya, nggak adil Tuhan. Kalau kepada Musa, kepada orang-orang yang hidupnya benar-benar, mereka rela memangkas hawa nafsu setiap hari. Ini bicara hawa nafsu ya, memangkas keinginan daging. Pokoknya saya merindu supaya Kristus itu betul-betul nyata dalam diri saya. Kalau orang kayak gini keangkat, terus ada satu orang yang hidupnya masih sembrono, mengampuni, saya belum bisa mengampuni, besok aja gak apa-apa. Nggak boleh cabul, saya ini anak muda masih cabul, besok aja nggak apa-apa, saya nggak cabul, sekarang saya belum bisa. Nah kalau ini sama-sama keangkat, Tuhan adil nggak sih? Yang kudus diangkat, yang nggak kudus juga diangkat, nggak bisa. Surga itu mahal, dan Yesus sudah memberikan kepada kita keselamatan, sama-sama selamat. Tapi kalau kita memang bicara pengangkatan, itu dilihat dari hidup kita sekarang. Kalau kita sekarang ini kita serius sama Tuhan, Tuhan, Engkau adalah Tuhan atas hidupku. Itu memang nggak bisa instan ya, nggak bisa 5 tahun ikut Tuhan lantas jadi sempurna, nggak bisa. Itu kita memang mengikis hari ke hari. Tapi kalau kita memang bergantung sama Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu tahu siapa orang yang mengasihi Dia. Dan untuk orang-orang yang sungguh hati mengasihi Dia, hanya bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan singkirkan dari amarah antikris, itu pasti. Sebab tidak semua orang itu kuat menghadapi amarah antikris. Tapi kalau ada 5 anak darah yang bodoh, nggak bawa minyak, nggak usah lah, ntar minta aja sama temen. Dia nggak bisa loh. Makanya untuk 5 anak darah yang bodoh, pintu itu tertutup. Mereka nggak diizinkan masuk dalam perjamuan kami. Mereka ketinggalan, nggak terangkat gitu. Ya terus gimana nasibnya? Karena surga itu mahal. Yesus sudah tebus kita, Yesus sudah bayar semuanya supaya kita bisa masuk surga. Tapi kalau kita masih enak-enakan, bayar dengan nyawa sendiri. Itu sebabnya dalam masa antikris, ayat yang ke-13, ayat yang ke 15, ayat 13 ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga, bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Kalau ada anak Tuhan yang tinggal takut di masa antikris, kecemplung di situ karena hidupnya angin-anginan, dia harus bayar dengan nyawa. Karena ketika Yesus sudah bayar nyawa, dia tidak hargai korban Kristus. Dia enteng-entengan. Mau nggak mau kalau kecemplung, dia harus bayar dengan nyawa. Dan itu nggak gampang. Nggak gampangnya gini. Misalnya nih ya, misalnya. Saya punya anak kecil. Kalau misalnya saya masuk masa antikris, saya berniat gini. Pokoknya aku tetap Jesus forever. Dibunuh pun aku nggak takut. Aku siap mengorbankan nyawaku. Pokoknya aku mau sama Yesus, aku mau masuk surga. Tapi melihat anakku lapar, bisa nggak sih? Tahan nggak tuh? Sementara kalau mau berjual beli, itu kan dia udah menguasai masalah ekonomi tuh. Kalau mau berjual beli harus nyembah, harus pasang 666. Jadi apakah ada orang yang menyembahnya antikris karena pokoknya bisa dapat makan? Ada. Kemungkinan besar ada. Kan tidak semua orang langsung murni kagum. Ada orang yang karena ya udahlah aku mau, kamu mau nyembah antikris, mau deh. Yang penting aku bisa
bisa makan. Yang penting ini loh, anakku bisa beli susu. Masa antikris itu adalah masa yang berat. Kalau misalnya ada ibu, anak Tuhan, orang tua anak Tuhan memutuskan saya tidak mau terima 666, dengan konsekuensinya dia nggak bisa jual, nggak bisa beli, nggak bisa, masalah ekonomi macet, duit macet, makanan macet. Kalau makanan macet dia nggak makan, it's okay, orang tua. Tapi kalau yang punya anak kecil, ini anak lapar, ini anak kepingin makan, gimana? Makanya jangan sekali-kali masuk di masa itu. Itu berbahaya, betul-betul menguji iman. Oke. Kalau pemerintahan global memang ya itu tadi, antikris memang pasti akan dia menguasai pemerintahan secara global. Iya betul. Apalagi suku, iya, suku, bahasa, umat, bangsa, komplit ya semuanya. Jadi ingat lagunya, Haleluya bagi anak domba. Setiap suku Pulang suku rasa, beri pujian bagi anak domba. Ya betul. Ini antikris pada eranya. Dia seakan-akan memang diberi kekuasaan sama Tuhan kan? Iblis juga diberi. Nah ini kan semua kan udah diubahkan sebelumnya. Iya. Seakan-akan memang Tuhan membiarkan itu akan terjadi. Kalau bicara tentang mata uang global, pasti ya. Walaupun itu di sini Alkitab memberikan clue 666. Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Wahyu 13 ayat 18. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Jadi Alkitab memberikan clue 666, tapi Alkitab tidak menyebutkan apakah itu mata uang, ataukah maksudnya wujud uang, atau digital, atau e-money, atau apa. Alkitab nggak kasih gambaran lebih rinci, tapi cuma disebutkan 666. Be wise. Tujuan dari nubuatan adalah supaya anak Tuhan itu berjaga-jaga. Wahyu 13, masih Wahyu 13, ini ayat terakhir yang akan saya baca. Ayat 10. Wahyu 13 ayat 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ternyata nggak semua mati ya, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Jadi ketika kita bicara tentang sebuah nubuatan, kita nggak boleh lantas terseret dalam pikiran, serem nih, medeni, saya takut. Nggak. Ketika berbicara tentang nubuatan, kita harus ingat satu hal, tujuan nubuatan itu apa? Dan di sini tujuannya yang penting ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Jadi Alkitab jauh-jauh hari, bahkan sebelum kita lahir, Alkitab sudah memberikan gambaran ini. Tujuannya supaya anak-anak Tuhan tabah dalam beriman. Jadi jangan terus kita tertarik kepada seremnya, tertarik kepada ternyata antikris itu si A atau si B. Itu kan kadang ada orang yang tokoh-tokoh matok. Betul. Itu malah salah ya. Yang justru yang penting adalah tujuan dari nubuatan itu apa. Dan di sini Alkitab menggaris bahwa yang penting ketabahan dan iman. Jadi kalau ini kita kejar mulai sekarang. Oh ya, ada pertanyaan? Aku cukup. Di ini apa ya, sudah dijelaskan oleh Tante dari sini, sudah jelas sekali teman-teman. Pesan-kesannya apa Tante? Pesan-kesannya buat anak muda sekarang. Kita janjian yuk, kita mau sharing sama Tuhan ya.
kita janjian. Saya yang sudah lebih tua dari kalian dan kalian yang masih muda, kita dalam bidang kita masing-masing. Saya sebagai ibu, kalian sebagai anak, tetapi kita mau tetap janjian, kita serius sama Tuhan. Jangan teman-teman. Buat teman-teman yang misal ada pertanyaan atau unek-unek di hati yang ditanya buat dijawab di sini, kalian bisa DM di IG-nya Youth Shiloh. Tulisannya gimana kok? Youth.Shiloh. Nah, itu. Nah, terus juga jangan lupa teman-teman like, comment, subscribe. Story ini akan tetap tayang hari Sabtu jam 5 sore. Setiap Sabtu lah nanti kita akan usahakan tetap tayang supaya story ini bisa tetap memberkati kita semua. Gitu ya. Terima kasih Tante buat waktunya. Dadah teman-teman, God bless. Sampai ketemu lagi minggu depan.